Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala habibina wa nabina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan sebuah ringkasan buku atau bedah buku sederhana dari karyanya Prof. Malik Badri yang berjudul Dilema Psikolog Muslim gitu. Di buku ini Prof. Malik Badri itu menulis sekitar tahun 1970-an, di mana waktu itu psikologi barat itu masih terpaku dan terpesona dengan model psikologi atau aliran psikoanalisa dan behaviorisme. Dan ini yang dikritik oleh Prof. Malik Badri, di mana kata Prof. Malik Badri, teori-teori yang dikemukakan oleh aliran psikoanalisa yang didirikan oleh Sigmund Freud, bahwa teori ini lebih dilatar belakangi oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran ateis, yang itu meniadakan Tuhan gitu. Bahkan ada statement dari Freud itu yang mengatakan bahwa orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang mengalami delusi atau orang yang berhalusinasi terhadap Tuhannya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Freud mengatakan bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai sesuatu hal yang kuat itu adalah orang yang kehilangan atau tidak memiliki figur ayah yang lebih kuat gitu, sehingga dia mencari delusi atau ilusi tentang Tuhan yang mereka anggap itu adalah sesuatu hal yang lebih kuat dibandingkan ayahnya. Maka pemikiran Freud ini yang dikritik habis oleh Prof. Malik Badri gitu. Freud di dalam teori-teorinya di waktu itu digandrungi oleh para ilmuwan-ilmuwan psikologi, bahkan itu ditelan mentah-mentah oleh ilmuwan psikologi muslim yang seharusnya tidak seperti itu. Karena kalau seandainya seorang muslim menelan mentah-mentah teori yang disampaikan oleh Freud, bisa jadi seorang muslim itu akan terjerumus, kalau bahasa Prof. Malik Badri itu yang sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, bahwa dia sedang mengikuti orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawa gitu. Ini bahasanya Prof. Malik Badri. Kemudian Prof. Malik Badri juga mengkritisi tentang aliran behavior, di mana aliran behavior ini adalah sebuah aliran yang menurut Prof. Malik Badri ini adalah sebuah aliran psikologi yang tanpa jiwa gitu. Sebab yang dilihat oleh orang-orang behavior, oleh tokoh-tokoh behavior seperti Skinner, kemudian ada Pavlov dan para ilmuwan-ilmuwannya lain, mereka lebih menekankan kepada fenomena tingkah laku gitu, sehingga tidak ada jiwanya. Maka ada anekdotnya bahwa orang-orang behaviorisme itu adalah orang-orang yang mempelajari psikologi atau orang mempelajari ilmu jiwa yang sebenarnya tanpa jiwa, karena mereka fokus terhadap apa yang bisa dilihat saja gitu, karena mereka terpengaruh oleh aliran filsafat positivisme. Maka menurut mereka yang ilmiah itu adalah apa yang tampak saja gitu, padahal ada sesuatu hal yang lebih dibandingkan apa yang tampak gitu. Bahkan jiwa itu sendiri itu tidak tampak gitu. Maka ini sebenarnya psikologi, yaitunya ilmu jiwa gitu. Kalau hanya sampai kepada pengamatan dan observasi saja terhadap tingkah laku manusia, maka mereka belum sampai pada psikologinya. Hanya kalau bisa mereka membuat sebuah aliran behaviorologi gitu, bukan psikologi. Karena mereka terbatas hanya melihat apa yang nampak saja. Padahal ilmu jiwa, ilmu psikologi itu adalah ilmu yang jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang hanya nampak saja gitu. Maka dua aliran ini sebenarnya yang dikritisi oleh Prof. Malik Badri di dalam bukunya ini. Prof. Malik Badri mengatakan juga bahwa banyak juga orang-orang muslim, para ilmuwan psikologi muslim itu yang terjebak dengan psikometri ala barat gitu, psikometri yang belum diadaptasi ke dalam ruang lingkup Islam gitu, dimana ketika alat ukur psikologi yang ditemukan oleh orang-orang barat
Ketika itu belum diadaptasi, belum disesuaikan dengan keadaan seorang muslim, maka bisa jadi alat ukur itu tidak mengukur sesuatu hal yang sebenarnya yang harus diukur gitu. Kriteria-kriteria psikologis yang ada di barat itu bisa jadi berbeda, dan pasti itu berbeda dengan kriteria-kriteria psikologis seorang muslim gitu. Karena dipengaruhi oleh apa yang mereka pelajari, apa yang mereka alami, dipengaruhi oleh lingkungan mereka yang berbeda dengan lingkungan orang-orang yang berada di barat. Bahkan di barat sendiri, teori Freud ini telah dikritisi habis juga gitu. Maka sangat disayangkan atau sangat lucu kalau seandainya ada seorang ilmuwan psikologi muslim yang itu mereka terkagum-kagum dengan pola pikirnya atau konsep dari psikoanalisa. Karena Freud, seorang pendiri dari psikoanalisa ini, dikritik habis oleh orang-orang barat gitu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Carl Jung itu juga mengkritisi Freud gitu, karena terlalu ekstrim dan tidak masuk akal dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah apa yang disampaikan oleh Freud tersebut. Seperti misalnya konsep-konsep yang disebutkan Freud, id, ego, superego, Oedipus kompleks, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu bagaimana seorang ilmuwan psikologi muslim atau psikolog muslim itu bersikap terhadap psikologi barat gitu. Psikologi barat di sini maksud dari Prof. Malik Badri itu adalah psikologi yang terpengaruh dengan model pemikiran-pemikiran sekuler yang itu tidak ada agama di dalamnya gitu. Maka tugas seorang muslim sebenarnya adalah memberikan cara pandang agama terhadap teori-teori psikologi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Maka kata Prof. Malik Badri bahwa psikologi modern itu tidak selalu semuanya itu barat, tidak selalu semuanya itu sekuler gitu. Ada hal-hal yang baik yang itu bisa kita ambil. Bahkan Prof. Malik Badri itu menganalogikannya itu seperti kalau seandainya kita membuang semua teori psikologi ala barat atau aliran-aliran psikologi atau konsep psikologi barat, itu ibaratnya kita sedang membuang air bersama bayi yang ada di dalamnya gitu. Maka sesungguhnya seorang muslim selayaknya menurut Prof. Malik Badri itu adalah membuang airnya saja dan bayinya itu diselamatkan. Bahkan Prof. Malik Badri juga menganalogikannya itu seperti permata yang itu dikelilingi oleh kotoran gitu. Maka tugas kita sebagai seorang muslim itu mengambil bayinya, mengambil permatanya, dan membersihkannya dari kotoran-kotoran. Karena menurut Prof. Malik Badri bisa jadi bayi itu mempunyai hubungan darah dengan para pemikir-pemikir Islam. Dengan arti lain, bisa jadi apa yang dikembangkan oleh Barat itu mempunyai silsilah keilmuan, atau itu bisa jadi diambil dari model pemikirannya para ulama-ulama dahulu seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan para ulama-ulama yang lainnya. Karena bisa jadi pemikiran-pemikiran itu berasal dari Islam gitu. Tugas kita sebagai ilmuwan muslim psikologi yang datang belakangan ini, maka tugas kita adalah membersihkan mutiara itu dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dengan arti lain, kita mengambil ilmu psikologi yang dikembangkan oleh Barat yang sesuai dengan Islam, yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang bertolak belakang dengan syariat Islam itu mesti untuk kita buang. Bahkan menurut Prof. Malik Badri di dalam bukunya ini, beliau mengatakan seorang muslim seharusnya juga harus membantu mengembangkan ilmu psikologi yang sedang dikembangkan oleh Barat ini sebagai sumbangsih terhadap Islam gitu. Dengan arti lain, mereka harus mengembangkan ilmu psikologi yang bisa diterapkan terhadap orang-orang Islam, yang cocok untuk orang-orang Islam. Maka sebenarnya di dalam dunia psikologi itu banyak yang bisa dikembangkan oleh seorang psikolog muslim, seperti psikoterapi Islami yang itu bisa diterapkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim dengan
mengadopsi ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau hadisnya Rasulullah SAW sebagai metode di dalam psikoterapi Islam, yang itu dikombin dengan konstruk psikologi. Kemudian seperti psikometri yang Islami itu juga bisa dikembangkan oleh seorang ilmuwan psikologi Muslim gitu, dimana seorang ilmuwan psikologi Muslim harus bisa membuat alat tes yang itu mampu diterapkan kepada seorang Muslim. Seorang ilmuwan psikologi Muslim itu seharusnya mereka mampu untuk mengembangkan alat tes psikologi yang itu bisa digunakan oleh seorang Muslim. Bahkan bisa juga seorang ilmuwan psikologi Muslim itu mengadopsi dan menstandarisasi alat ukur atau alat tes psikologi yang telah terbukti di Barat, itu distandarisasi dan diadopsi dengan modelnya seorang Muslim, dengan cara hidupnya seorang Muslim gitu. Maka ini tugas dari seorang ilmuwan psikologi Muslim untuk mengembangkan alat ukur yang mampu mengukur kejiwaan seorang Muslim. Kemudian apakah semua aliran psikologi Barat itu tidak berjiwa? Maka jawabannya adalah tidak. Ada aliran-aliran psikologi Barat itu yang juga berjiwa, seperti aliran yang dikembangkan oleh Viktor Frankl gitu. Kalau bahasanya Prof. Malik Badri itu, Viktor Frankl ini mengembangkan sebuah metode terapi yang disebut dengan logoterapi, di mana logoterapi ini adalah artinya itu adalah terapi jiwa. Menurut Prof. Malik Badri, hal-hal seperti ini yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. Bagaimana cara seorang itu bisa keluar dari liang biawak atau mengekor atau membeo dengan psikologi ala Barat? Maka menurut Prof. Malik Badri itu ada model orang yang pertama. Orang yang pertama itu adalah orang yang menelan mentah-mentah teori psikologi Barat, yang ini disebut oleh Prof. Malik Badri sebagai fase terpesona. Kemudian ada fase yang kedua, yaitunya fase penerimaan. Di fase ini seorang Muslim itu masih pada tahap mereka mencocok-cocokkan antara model ilmu psikologi Barat dengan model-model Islam, sebagaimana sebagian orang itu mencoba mencocok-cocokkan ego super ego dengan nafsul amaro, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainah, padahal itu tidak sesuatu hal yang sama gitu. Fase ketiga itu ada fase emansipasi, dan pada fase ini sebenarnya adalah fase di mana seorang Muslim itu jauh lebih bangga, lebih mengagungkan model psikologi Islam dibandingkan psikologi ala Barat gitu. Mereka lebih bangga menjadi seorang psikolog Muslim dengan model konsep yang lebih Islami, dengan konsep Islam yang sudah matang, dan itu yang mereka kembangkan dibandingkan mereka membeo dari psikologi ala Barat gitu. Seorang Muslim mesti bangga dengan keislamannya, dan sesungguhnya Islam itu telah mengajarkan segala hal terhadap kita, termasuk tentang ilmu jiwa atau ilmu psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi